Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sosok kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari 1 Tawarik pasal yang ke-19 tentang satu tema, yaitu ayo kita belajar untuk tidak negative thinking. Ayo kita sama-sama belajar untuk tidak negative thinking. Itulah sebabnya kita mau belajar dari kesalahan Bani Amon dan orang Aram yang telah terlebih dahulu negative thinking nih sama Daud dan juga orang-orangnya. Makanya kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal yang ke-19. Mari kita perhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, teman-teman. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Harun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka kepadanya, berkatalah pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka dan pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Nah teman-teman, apa yang kita sudah baca ini mengisahkan tentang bagaimana kebaikan dari Daud yang mau menyampaikan duka cita ini ternyata diterima dengan buruk oleh Hanun. Nah teman-teman, di dalam ayat yang ketiga kita disitu betul-betul melihat bagaimana pemuka-pemuka Bani Amon itu punya negative thinking nih sama Daud. Loh kok bisa gitu? Iya, karena memang kan Daud baru menjadi raja yang berhasil mengalahkan lawan-lawan politiknya Daud. Itulah sebabnya heran sesungguhnya para pemuka-pemuka Bani Amon merasa diri insecure, merasa diri terancam. Tetapi teman-teman, sesungguhnya insecure dan juga perasaan terancam yang dimiliki oleh Bani Amon ini adalah satu hal yang tidak tepat. Kenapa? Sebaiknya sebelum menghanyutkan diri di dalam perasaan insecure, seharusnya para pemuka-pemuka ini mengkonfirmasi dulu, begitu kan ya. Karena para pemuka ini tidak mengkonfirmasi, nah menghasilkan masalah-masalah selanjutnya, begitu kan ya. Negative thinking itu berkecambuk dan kemudian malah menimbulkan masalah yang pada akhirnya peperangan nih antara Daud dengan Bani Amon, begitu. Terkadang kita juga kayak gitu. Terkadang ketika kita insecure, kita nggak mau mengkonfirmasi dulu satu hal. Nah, waktu kita nggak mau mengkonfirmasi, maka lahirlah negative thinking di dalam diri kita, betul? Nah, teman-teman, inilah yang sesungguhnya Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Bahwa ayo teman-teman, jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran seperti demikian. Kita negative thinking sama semua, begitu. Jangan. Alkitab memberikan kepada kita catatan supaya kita belajar. Supaya kita jangan seperti Bani Amon. Kenapa? Ketika kita sudah pertama kali memiliki negative thinking ini, teman-teman, ini akan merembet menjadi masalah yang lebih banyak. Dan terkadang, bukankah itu juga yang terjadi dengan relasi setiap kita? Relasi kita jadi buruk gara-gara apa? Negative thinking. Nah teman-teman,
Tuhan pengen kita belajar. Yuk, jangan negative thinking. Ayo kita positive thinking aja. Kita belajar sama-sama. Dari apa yang menjadi kegagalan Bani Amon. Jangan sampai jadi kegagalan kita. Dan kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Pada hari ini Tuhan kembali izinkan kami duduk diam di bawah kaki salib Tuhan. Kami yang sesungguhnya masih muda ini mau dikoreksi oleh Tuhan untuk apa? Untuk terus memperbaharui pikiran kami supaya kami nggak negative thinking. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Supaya Tuhan ketika kami merasa insecure, kami didorong untuk mengkonfirmasi dulu. Bukannya membiarkan diri kami dikuasai dengan negative thinking. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan ubah kami, ubah perilaku pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Teman-teman jangan lupa Sabtu ini kita puasa. Oke, jangan lupa kita puasa. Join grupnya buat teman-teman yang belum join. Ayo. Teman-teman jangan lupa, besok kita ada saat teduh lagi. Ayo join. Jangan lupa juga teman-teman, nanti hari Minggu kita ada ibadah di YouTube channel GKI Kanan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Keluarga. Apa yang ada di benak kita tentang keluarga? Apakah kita berpikir keluarga adalah anugerah? Atau justru sebaliknya, kita merasa kalau keluarga bukanlah hal yang spesial karena kita terluka di dalamnya. Karena kita dibanding-bandingkan, karena kita jadi sulit untuk mengenal Tuhan. Tetapi itu bukan rencana Tuhan atas keluarga kita. Sesungguhnya Allah mau membentuk kita melalui keluarga. Tuhan tidak pernah salah dan gagal dalam membentuk keluarga kita. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Let us be thankful for our families.